Kebangkitan Roh Mahesa, kelanjutan dari legenda Kerajaan Langit Wulan, Kabut Gunung Geni. Setelah mimpi-mimpinya menjadi nyata, Arga memutuskan mendaki Gunung Geni, ditemani oleh seorang sahabat kecilnya Laras, yang memiliki kemampuan melihat hal-hal tak kasat mata. Mereka membawa sebuah gulungan lontar peninggalan leluhur, berisi petunjuk menuju lokasi keris di Segel. Gunung itu dipenuhi kabut tebal yang tak pernah sirna, burung tak pernah berkicau, dan langkah kakinya seakan menggema seperti dalam lorong waktu. Di lereng tertinggi mereka menemukan batu penjaga, sebuah altar tua dengan ukiran simbol bintang dan matahari. Saat Arga menyentuhkan telapak tangan ke batu itu, kabut mendadak membuka jalur ke arah utara. Namun bukan hanya mereka yang terbangun. Di dasar kawah tua Gunung Geni, sebuah retakan hitam terbuka. Dari dalamnya muncul bayangan tinggi, bermata merah dan bertanduk kecil. Roh Mahesa kini terbebas dari penjara gaibnya karena kehadiran titisan kerajaan yang sah. Tanda-tanda kembali. Di desa-desa bawah gunung, kejadian aneh mulai muncul. Air sumur berubah pahit, ayam berkokok tengah malam, dan suara gamelan terdengar dari hutan, padahal tak ada yang memainkannya. Beberapa penduduk mengaku melihat lelaki tinggi, berambut api berjalan melewati ladang saat langit mendung. Kepala desa yang mengetahui legenda itu segera mengumpulkan para tetua. Mahesa bangkit. Tapi ia bukan lagi manusia. Ia telah menjadi bayang-bayang dan hanya bisa dihentikan oleh yang memiliki jiwa mata langit. Katanya serius. Sementara itu, Arga dan Laras menemukan sebuah pintu batu raksasa tersembunyi di balik air terjun. Saat dibuka, mereka memasuki gua tempat keris mata langit disimpan. Namun saat Arga mencoba menyentuhnya, keris itu bergetar keras dan suara bergema mengisi ruangan. Belum waktunya. Bayangan belum sepenuhnya muncul. Jika kau paksa, jiwamu akan terbakar. Laras pingsan. Arga membawa gulungan lontar ke cahaya, membaca petunjuk selanjutnya, bahwa keris hanya akan menerima pemiliknya setelah Roh Mahesa ditantang dan dikalahkan dalam perjamuan jiwa, ritual kuno dalam dimensi antara dunia dan gaib. Perjamuan jiwa. Malam itu Arga memutuskan melakukan semedi di atas batu penjaga, membaca mantra dari lontar. Saat bulan berada di puncak, jiwanya ditarik dari tubuh dan ia terbangun dalam dunia yang aneh. Segalanya abu-abu, tak ada langit, hanya hamparan awan dan petir yang membeku di udara. Di tengahnya berdiri Mahesa, kini sepenuhnya berubah, tubuhnya seperti arang terbakar. Matanya menyala merah, dan bayangan panjang menjuntai seperti kabut hitam. Kau anak dari darah yang pernah menyingkirkan aku. Tapi kali ini, tak ada kerajaan, tak ada ayahmu. Tak ada Empuit, hanya kau dan aku. Pertarungan dimulai. Mahesa menyerang dengan bayangan tajam dan ilusi masa lalu. Ia memaksa Arga melihat kematian Aditya, kehancuran langit wulan, dan penderitaan Mahesa sendiri. Namun di tengah kepedihan itu, Arga menemukan satu hal. Mahesa adalah manusia yang dibakar dendam, tapi pernah juga mencintai tanah dan kerajaannya. Arga tidak melawan dengan kekuatan tetapi dengan pemahaman. Ia memanggil kembali cahaya dari dalam dirinya. Cahaya yang berasal dari leluhurnya, dari Prabu Wiranegara dan dari roh keris mata langit. Aku tidak datang untuk membunuhmu, Mahesa. Aku datang untuk mengakhirimu. Dengan cahaya itu, ia memeluk bayangan Mahesa, dan tubuh hitam itu meledak menjadi abu, terbang tinggi. Sebelum hening mengisi ruang perjamuan, Arga terbangun. Keris mata langit kini bersinar lembut, dan suara dari dalam keris berkata, "Kau telah membuktikan diri. Bukan kekuatan tetapi pengertian yang bisa menjaga pusaka langit." Ia menggenggam keris itu. Langit di luar gua bersih dari kabut. Di desa segala keanehan berhenti, dan bintang-bintang di langit tersenyum. Namun Arga tahu perjalanan belum selesai, sebab di balik semua itu legenda menyebut satu pusaka lagi. Cakra Bumi, kembaran dari keris mata langit, dan ia tersimpan jauh di barat, dalam istana yang terkubur oleh lahar dan waktu.